Warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel lagi. Kembali lagi bersama aku Ega Pratama. Tentunya channel aku Ega Pratama Official. Halo. Capek. Bener-bener capek. Apalagi di tahun 2004 ini bener-bener ujiannya akan sangat keras ya. Semakin akhir tahun ini semakin keras banget untuk kita semua. Bukan untuk Sagitarius saja, karena ya kalian tahu sendirilah berita-berita yang beredar. Mungkin ini nggak tahu ya benar atau enggak, tapi ya semoga saja nggak benar dan semoga saja bukan kita yang dikorbankan oleh pemerintah itu. Oke? Dan kita doakan aja semoga hukum di dunia ini benar-benar bisa adil kembali. Karena kalau tidak ya udah hancur sekalian aja, gak apa-apa. sorry. Oke guys, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, semoga panjang umur, semoga murah rezeki, dan semoga bisa bahagia selalu dan lagi kena masalah, kena musibah, semoga cepat terlewati dan terselesaikan masalahnya. Amin Allahumma amin. Sebenarnya aku ingin bikin konten ini guys, tapi ya udahlah, kita akan bahas aja. Tapi setelah iklan yang berikut ini dulu, guys. Guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Ega Pratama. Itu channel aku Ega Pratama Official. Sagittarius. Lagi-lagi kita membahas tentang Sagittarius ya. Ya meskipun ada beberapa orang yang bosan tentang pembahasan ini, tapi nggak apa-apa lah. Aku akan selalu bahas dari sudut pandangku, dan tema kali ini cukup labil karena ada beberapa pendapat yang aku saring dan aku bahas di tema kali ini. Jadi ya udahlah, maklumin aja apa yang aku bisa. Jadi kita tonton aja videonya, oke? Oke. Sagittarius, kali ini aku akan ngambil tentang overload. Wah, overload itu apa berlebihannya? Berlebihan. Kalian tahu sendirilah, hal-hal yang berlebihan itu nggak baik. Dalam segi agama maupun dalam segi kehidupan, hal-hal yang berlebihan itu nggak baik ya. Dan kadang ada plus minusnya, itu tergantung orangnya. Dan nggak banyak juga orang-orang yang berlebihan itu lebih apa, hidupnya tuh lebih semangat gitu loh. Entah kenapa orang-orang itu memiliki mindset apa gitu loh. Jadi orang yang berlebihan itu semangat. Mungkin ada beberapa orang yang mengatakan bahwa ketika kita hidup lebih keras lagi, kerja lebih keras lagi, insya Allah hasil itu akan mengikuti. Dan ada juga orang yang nggak suka berlebihan karena pada dasarnya hidup itu di bawah santai, di bawah enjoy. Dan ketika sudah waktunya tiba dan sudah rezekinya tiba, sekuat apapun kita mencari rezeki, dan rezeki itu kan segitu-segitu aja, dan sesantai apapun kamu mencari rezeki, dan rezekimu itu mungkin akan lebih dari orang-orang yang sekitar kamu. Jadi ya gak usah khawatir. Dan kedua pendapat itu mungkin cukup benar, gak ada yang salah. Mungkin itu apa ya, persepsi orang dalam tahapan kehidupan masing-masing, itu mungkin pengalamannya masing-masing, sehingga kita tidak bisa menyalahkan orang lain tentang pendapat mereka dan tentang takdir mereka ya. Itu benar-benar nggak salah ya. Terus overload ataupun berlebihan ya. Kali ini aku akan ambil sisi negatif dan sisi positifnya dulu. Sisi negatifnya adalah kita tidak akan pernah bisa menikmati suasana. Kita nggak akan pernah bisa menikmati sebuah kehidupan, karena yang kita kejar adalah langsung tujuan, langsung benar-benar tujuan kita, dan kita nggak pernah bisa menikmati perjalanannya. Jadi ya bagi orang-orang yang mungkin lebih enak cepat sampai dan nggak ingin capek-capek di jalan, nggak ingin berbelit-belit di jalan, mungkin itu menjadi hal yang positif. Tapi bagi orang yang nggak suka terburu-buru dan lebih memilih enjoy menikmati perjalanan, itu akan menjadi negatif. Jadi tergantung bagaimana orang mengambil dari sisi mananya, mungkin itu yang akan dia dapatkan dari sisi mananya juga. Oke? Terus dari sisi negatifnya lagi, overload ataupun berlebihan itu mungkin lebih ke tindakan yang sembrono, tidak berpikir panjang sebelum dia melakukan aktivitas ataupun pilihan ya. Jadi jangan terlalu berlebihan. Ketika kita selalu pede juga nggak boleh berlebihan guys, karena itu akan menjadi minus. Jadinya minus lah. Ketika seorang ganteng pun akan berlebihan, itu akan terlihat bodoh ternyata. Indonesia ini lucu loh. Orang-orang yang mungkin kita lihat wah sempurna gitu ya, tapi kalau orang yang sempurna itu berlebihan menunjukkan ketenarannya, berlebihan menunjukkan gengsinya yang berlebihan, terus menunjukkan bahwa levelnya tuh merasa lebih tinggi, itu akan lebih kayak gimana gitu ya. Jadi nggak enak banget hidup dengan orang seperti itu ya. Jadi ya gak usah berlebihan. Kita enjoy aja, kita nikmati aja bersama. Jadi
suka dukanya kita nikmati aja. Jadi jangan perlu memikirkan apapun yang menurut kita gak perlu kita pikirkan. Dan itu dia, tidak perlu memikirkan apa yang belum akan terjadi. Ya, negative thinking ataupun berlebihan secara pemikiran ya. Mungkin kalau ini bisa dibilang negatif juga, bisa dibilang positif juga, tapi kebanyakannya negatif karena ada beberapa orang yang selalu berpikir negatif. Dia selalu memikirkan hal-hal yang sebelum akan terjadi dan dia sudah merasa takut terlebih dahulu, sehingga hal yang sebenarnya tidak akan terjadi itu akan menjadi kenyataan ketika dia benar-benar menghindari hal-hal yang benar-benar seharusnya itu nggak terjadi guys, tapi ketika dia berpikir terus akhirnya terjadi. Apalah dia sakit, dia terlalu banyak pikiran dan tidak pernah menikmati proses dan selalu mengeluh, ujung-ujungnya apa, sakit. Ya udahlah, itulah makanya ketika kita hidup itu mungkin kita harus berpikirkan hari ini aja, karena hari esok itu pun akan beda dengan ceritanya dengan hari ini, beda beda rezekinya dengan hari ini, karena setiap hari itu rezeki itu akan ada aja dan mungkin nggak sama ya guys. Jadi ya gak usah heran ketika kita hidup tuh enjoy aja, tenang aja. Jadi ya gak usah takut lah seperti itu ya. Terus berlebihan atau overload itu akan berpengaruh juga tentang karir Sagittarius, percintaan Sagittarius, ataupun bisa dibilang keuangan Sagittarius. Ya, aku ambil dari sisi percintaan aja deh dulu. Kita membahas tentang percintaan Sagittarius ya. Ketika Sagittarius sudah mencintai berlebihan, maka alhasil dia akan dimanfaatkan oleh pasangannya. Mungkin bagi orang-orang yang memiliki pasangan Sagittarius dan orang-orang itu tidak bersyukur tentang pasangan Sagittarius, ya udah, dia akan memanfaatkan Sagittarius karena dia tahu dia tuh dicintai oleh Sagittarius dan dia tahu bahwa Sagittarius itu akan rela melakukan apa saja ataupun benar-benar maksimal melakukan apa aja untuk dirinya, untuk membahagiakan dirinya. Itu adalah orang-orang yang benar-benar bodoh sebenarnya ya. Tapi ya udahlah. Tapi untuk kalian Sagittarius, janganlah mencintai seseorang secara berlebihan karena endingnya akan rasa sakit yang sangat berlebihan juga ketika kita memiliki kenyataan yang sangat pahit. Itulah, jadi percintaan Sagittarius itu nggak akan pernah mulus ketika kita berharap berlebihan. Itu sebabnya aku dari dulu sampai sekarang ketika PDKT dengan seseorang dan seseorang itu tidak respect ataupun tidak benar-benar tidak tidak melihat niatan baik dan tidak benar-benar ingin jadi satu, ingin berkeluarga, ya udahlah, aku cut langsung, ya udah pergi aja. Ya meskipun ada orang-orang yang berpendapat negatif tentang hal itu karena bisa dibilang di playboy, padahal nggak playboy ya. Kita tuh menjaga jarak. Justru orang-orang yang dibilang menjaga jarak kenapa dibilang negatif ya? Nah, gue heran gue. Jadi seseorang menilai pendapat seseorang hanya karena tingkah seseorang. Kenapa sih? Bukan dari sifat itu, tapi ketika tingkah yang mungkin itu hanya sekilas saja dari perilaku seseorang. Kenapa harus dinilai negatif itu ya? Jadi nggak usah lah. Gitu. Terus overload tentang masalah karir sebenarnya bagus. Kita bagus secara karir overload itu karena gini ya guys. Kita memiliki imajinasi yang tinggi itu harus, dan juga kita harus imbangi dengan actionnya juga harus. Karena kalau kita terlalu mengimajinasikan, menghayal hal-hal yang belum akan terjadi, itu lama-lama kita gila. Jadi nggak usah terlalu berharap lebih. Pastikan apa yang kita pikirkan langsung kita realisasikan, kita action kan. Jadi sehingga kita akan tahu bagaimana sih prosesnya, bagaimana sih benar-benar enjoynya dalam menikmati proses dan benar-benar bisa dibilang nikmat dalam setiap prosesnya. Jadi kita tidak perlu berlebihan dalam memikirkan sebuah imajinasi ataupun khayalan, kita seperlunya aja. Dan karir juga kadang kita tuh harus benar-benar gini guys, gini bisa dibilang kalau kita ingin mengejar sesuatu dalam hal bidang karir, tentunya kita harus tahu nih bagaimana kita harus memporsikan diri kita sebagai orang yang benar-benar tahu bagaimana sih porsi dalam diri kita. Kita boleh berangan-angan, tapi kita juga harus memporsir diri kita sendiri ketika kita tuh benar-benar harus tahu sebatas ini loh kita. Jadi nggak usah berlebihan biar orang lain tuh tahu kamu ahli dalam bidang itu. Jadi nggak usah heran lagi ya guys. Oke guys, mungkin cukup sekian ya, tapi ada beberapa juga pendapat. Yang terakhir adalah masalah keuangan Sagittarius. Terlalu berlebihan menyimpan menurut Sagittarius tuh nggak enak banget, kayak mengganjal dalam pikiran. Jadi nggak usah lah disimpan tuh, benar-benar mengganjal. Tapi ada beberapa orang Sagittarius yang mungkin lebih memilih menyimpan karena di tahap itu orang-orang tersebut sudah capek dengan memberi
selalu dimanfaatin, bener-bener selalu diperalat oleh orang-orang yang nggak tahu diri ya, sehingga dia tuh lebih baik menyimpan. Ya udahlah, di tahap sudah menyimpan berarti sudah dewasa, umur 60 lagi, umur 27 ke atas kayaknya udah tipikal orang yang menyimpan, sudah self untuk dirinya sendiri. Jadi ketika dia membutuhkan sesuatu, dia sudah ada persediaannya dan sudah enjoy, tidak perlu memikirkan hal-hal yang berat. Itulah. Terus menurut kalian ya, pendapat kalian tentang hal-hal yang berlebihan itu seperti apa? Kemarin aku datang ke rumah teman aku dan dia bilang cerita tentang pekerjaannya saat dia merantau ke Sidoarjo, ke daerah pabrik sana, dan dia baru 1 bulan dia merantau, tapi dia lupa dengan cara dirinya sendiri, yaitu bertahan. Karena dalam proses pekerjaan, apalagi ikut dengan seseorang tuh, kalau kita tidak bisa bertahan tuh, apalagi ya kita memiliki aturan sendiri itu susah banget guys. Karena ya itulah tahapannya. Ketika kita menjalani sebuah kehidupan, kita memiliki tahapan yang harus benar-benar kita lakukan, dan benar-benar kita gak boleh keluar dari jalur itu. Kenyamanan juga ditentukan, terus keimbangan antara tenaga dan uang itu juga ditentukan, dan hal lain sebagainya juga ditentukan. Itu sebabnya kita tuh tidak perlu overload dalam tindakan apapun. Sebenarnya sudah diporsikan, harusnya sudah belajar memporsikan sesuatu hal yang sudah sewajarnya. Oke? Ya, itulah cerita kali ini untuk Sagittarius. Kalian di luar sana, semoga kita bisa selalu berjalan dengan apa yang sudah ditentukan, tidak perlu berlebihan untuk menunjukkan siapa kita ke orang lain, dan tidak perlu juga menunjukkan orang lain itu harus seperti apa ke kita. Ya, jadi gak usah terlalu berharap. Kita jalanin aja, enjoy aja, nikmati aja. Kita nggak perlu mengharapkan apapun. Yang perlu kita adalah berdoa dan berikhtiar, berdoa lah, ini seperti itu. Oke, terima kasih untuk sekian videonya. Aku minta maaf jika ada salah kata, kalimat, perbuatan ataupun hal-hal menyinggung kalian di luar sana. Aku minta maaf. Aku berterima kasih untuk kalian yang sudah support, like, comment, and subscribe. Tunggu konten-konten aku selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di next video aku selanjutnya. Kita jumpa lagi. Ega Pratama di sini undur diri. Pangeran Sagittarius. Bye.